Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau sharing soal anakku Habibi yang disunat di usia 1 tahun 4 bulan. Bagaimana awal mulanya, bagaimana prosesnya, metodenya apa, sunat di mana, biayanya berapa, bagaimana proses penyembuhannya, obatnya apa aja, dan semuanya akan aku bahas di video ini. Semoga bisa jadi gambaran untuk bunda-bunda yang mau menyunat anaknya saat masih kecil. Oke, jadi sejak Habibi masih kecil, aku dan suami itu sempat kepikiran gimana kalau kita nyunat Habibi itu waktu masih kecil aja, biar penyembuhannya itu cepat. Karena dari beberapa orang yang kami dengar, itu penyembuhannya akan lebih cepat ketika masih kecil. Tapi dari situ tuh kami maju mundur, karena kami juga masih takut dan keluarga besar kami mayoritas itu kurang setuju. Karena adatnya biasanya itu di keluarga dan lingkungan sekitar, anak itu disunat usia TK atau SD. Sampai akhirnya ketika Habibi berusia 1 tahun 2 bulan, aku dan suami melakukan beberapa survei untuk meyakinkan diri kita apakah sebaiknya Habibi disunat sekarang atau nanti saja kalau sudah besar. Yang kami lakukan yang pertama yaitu tanya ke teman-teman yang anaknya udah disunat di usia Habibi, usia setahunan atau bahkan lebih kecil atau bahkan masih bayi. Dan kita juga baca review orang-orang yang anaknya sudah disunat. Kita cari tahu tentang bagaimana pengalaman mereka saat anaknya disunat, disunatnya anaknya usia berapa, sunatnya di mana, metode apa yang dipakai, bagaimana reaksinya di anak mereka, dan bagaimana proses penyembuhannya. Dan dari semua informasi yang kami kumpulkan, mereka itu sepakat kalau menyunat anak saat masih kecil itu lebih mudah dan lebih cepat proses penyembuhannya. Nah, setelah itu aku coba bikin list apa aja sih tempat sunat yang ada di daerah aku. Terus aku kepoin Instagram dan juga websitenya. Setelah itu aku hubungi kontak WhatsApp-nya dan aku tanya-tanya soal metodenya, biayanya, ditangani oleh dokter atau siapa, gimana proses penyembuhannya, dan lain sebagainya. Nah, setelah dapat tempat sunat yang seret, aku coba bikin janji untuk berkonsultasi dengan dokternya di sana. Nah, di sana itu ternyata metodenya itu sangat canggih. Bahkan di biusnya tuh nggak pakai jarum suntik. Nah, karena penasaran, bahkan suami aku tuh coba di bius tangannya nggak pakai jarum suntik itu untuk memastikan apakah nanti anaknya itu nggak bakal kesakitan, dan ternyata nggak sakit sama sekali. Setelah puas berkonsultasi, lihat juga fasilitas yang ada, akhirnya kami yakinlah, oke, nanti Habibi mau sunat di situ. Walaupun kita udah survei dan konsultasi ke dokternya, pada saat itu tuh kita belum yakin untuk menyunat Habibi karena masih belum terkumpul semua keberaniannya. Kita mikirnya nggak apa-apa lah kalau misal mau sunat nanti pun, yang penting kita udah tahu, udah survei, udah dijelasin gitu ya prosesnya kayak gini, buat pengalaman dan pengetahuan kita juga, nggak ada yang rugi kok. Nah, beberapa minggu dari situ aku tuh ngajak Habibi ke dokter anak untuk konsultasi tumbuh kembang, karena kebetulan beberapa hari sebelumnya tuh Habibi BAB-nya sedikit cair, lebih cair dari biasanya, dan dalam sehari tuh bisa 2, 3, atau 4 kali. Takutnya kenapa-napa. Nah, pas dicek sama dokter anak, ternyata di bagian penis Habibi itu ada fimosis. Nah, disarankan untuk segera disunat karena kata dokter takutnya ada penyumbatan di situ kalau tidak segera disunat. Dan itu yang bikin BAB Habibi itu kurang normal. Dan karena kondisi fimosis inilah akhirnya aku dan suami semakin yakin, oke, mungkin memang ini takdirnya kita harus menyunat Habibi secepat mungkin. Dan akhirnya kita sunat Habibi di usia 1 tahun 4 bulan. Oke, masuk ke metode dan juga biayanya. Habibi itu sunat di klinik Rusunda Karawang, tempat yang sebelumnya aku udah survei. Dan itu tuh ada cabangnya di Cikampek juga, dan rata-rata pasiennya itu dari Jabodetabek. Ada beberapa metode yang tersedia di sana dan harganya pun berbeda-beda dari masing-masing metode. Ada metode counter estetik atau orang biasa menyebutnya metode laser. Ada juga metode combo sealer atau metode lem, metode clamp, dan juga metode pin sealer. Nah, Habibi pakai metode pin sealer. Itu adalah metode yang paling bagusnya di klinik tersebut. Apa sih keunggulannya? Metode pin sealer itu tidak dijahit, dibiusnya tanpa jarum suntik. Pasca sunat itu tidak ada alat apapun yang menempel, aman untuk anak beraktivitas seperti biasa setelah disunat, dan bisa langsung mandi. Tapi mandinya tidak boleh pakai air hangat, harus pakai air dingin. Karena kalau pakai air hangat, takutnya malah terjadi pendarahan atau lemnya itu mengelupas. Di sana itu Habibi disunat oleh 2 orang dokter dan 1 orang lagi pendamping, entah itu perawat atau apa, aku lupa. Dan keluarga juga boleh ikut mendampingi ke dalam ruangan maksimal 5 orang. Jadi saat itu kakek dan nenek Habibi juga ikutan. Dokter yang menyunat itu sudah bersertifikat ASDOKI, Asosiasi Dokter Hitan Indonesia. Nah, untuk biayanya, untuk metode pin sealer ini biayanya 2 juta, tapi karena Habibi ada fimosis, jadi ada tambahan biaya 300.000. Itu tuh udah biaya semuanya, dari mulai proses sunatnya, terus juga obatnya, celana batoknya, salepnya, sampai konsul, sampai sembuh, itu semuanya udah tercover, jadi nggak ada bayar-bayar lagi. Jadi totalnya kemarin habis 2.300.000. Dan aku tuh sebenarnya udah survei kan sebelumnya ke beberapa klinik sunat yang ada di daerah aku dengan metode yang bagus seperti itu.
rata-rata tuh 3 juta ke atas. Jadi menurut aku yang tadi aku ambil kliniknya itu cukup relevan, cukup cukup masuk akal gitu dibanding klinik-klinik lain yang ada di daerah aku dengan metode yang sama canggihnya. Alhamdulillah fasilitasnya juga oke, tempatnya juga sangat nyaman untuk anak-anak. Oke, next aku akan jelaskan proses sunatnya. Jadi, sebelum sunat, anak itu harus sudah datang ke klinik 30 menit sebelumnya untuk dioles krim anestesi di bagian penisnya. Sampai ke klinik sunat, alhamdulillah kondisi Habibi itu sangat baik. Dia happy, dia ceria, karena memang itu jam mainnya dia. Jadi tipsnya, kalau misal kalian booking jadwal sunat, coba cari di jam main anak. Jangan jam pas anak tidur atau pas anak bad mood kayak gitu. Liatin dulu kondisi anak tuh kayak gimana, harus dibawa happy. Nah, di lobbynya itu banyak mainan, jadi Habibi happy karena memang jam mainnya dan di lobbynya banyak mainan. Jadi sambil nunggu Habibi juga main dulu. Nah, selama proses sunat, kalau aku tanya teman-teman aku yang anaknya udah sunat sih nggak pada nangis ya. Katanya anaknya diem aja, happy segala macam, dikasih tontonan langsung diem. Tapi kalau Habibi baru dipegang dan dibaringin sama dokternya aja tuh, baru dibaringkan badannya dia udah kejer banget nangis. Kalian bisa lihat di vlog sunat, aku nanti linknya taruh di atas ini atau di description box. Itu Habibi nangis kejer banget karena memang dia tipikal yang gak suka dipegang sama orang asing. Padahal aku dan suami tuh dampingin dia di sampingnya, tapi tetap dia gak suka kalau dipegang sama dokter. Nah, dari awal aku tuh udah di briefing sama dokternya kalau pendamping sunat itu tidak boleh panik saat anak nangis. Jadi jangan ikutan panik atau bikin suasana makin ruam ya. Alhamdulillah saat itu aku dan suami bisa sangat tenang dalam mendampingi Habibi. Padahal aku tuh tipikal orang yang gak bisa banget denger Habibi nangis, kayak panikan gitu. Tapi karena mungkin aku udah baca-baca review orang, aku udah tahu tentang gimana prosesnya, dan aku juga udah banyak berdoa sebelumnya. Jadi saat itu alhamdulillah aku sangat tenang dalam mendampingi anakku sunat. Dan tipsnya untuk pendamping sunat, isi tenaga dulu juga sebelum berangkat ke sana. Proses dari sejak awal Habibi dibaringkan sampai proses sunat selesai menurut aku cukup lama ya, memakan waktu 1 jaman gitu. Karena kalau aku tanya ke teman-teman aku yang lain, itu katanya 15 menit selesai gitu, kayak nggak kerasa. Tapi kok di anak aku lama banget ya, apalagi Habibi kan nangis terus ya, jadi ya udah semakin kerasa lama lah itu proses. Tapi setelah selesai sunat kan udah nggak dipegang dokter ya, langsung aku gendong. Alhamdulillah Habibi langsung diem. Pokoknya selama nggak dipegang dokter Habibi anteng. Dan sebelum pulang ke rumah Habibi tuh sempat main lagi di lobi tempat sunatnya, jadi main-main dulu sebelum pulang. Selama perjalanan pulang di mobil itu dia tidur, sampai rumah masih lanjut tidur. Dan ketika bangun dia langsung happy juga, nggak rewel sama sekali. Dia langsung main motor-motoran, main ke depan rumah. Dan sorenya dia langsung bisa mandi seperti biasa. Mandinya pakai air dingin dan pakai sabun bayi biar nggak perih. Nah, yang terpenting setelah sunat itu ada proses yang harus dijalani. Jadi setiap habis cebok, terkena air, atau habis mandi, itu ada serangkaian proses yang harus dijalani. Yang pertama, setelah mandi tuh penisnya dibungkus dengan kasa yang diolesi dengan betadine. Nanti jelasin kok sama dokternya. Jadi ada kasa, dioles betadine, terus dibungkus ke penisnya selama 3 menit. Tujuannya untuk sebagai antibakteri dan juga biar kalau misal ada cairan atau nanah yang keluar itu bisa menempel di kasanya. Setelah itu disemprot pakai cairan dari sana, habis itu dioles pakai salep di bagian ujungnya aja kayak gitu. Nah, setelah itu selesai, tinggal pakaikan celana batok. Celana batoknya itu di bagian depannya itu ada lubang-lubangnya gitu. Jadi nanti kalau misal pipis itu cairannya bisa langsung nyerap ke pampers. Karena kan habis pakai celana batok dilapisi dengan pampers. Tapi kalau pupuk berarti langsung harus diganti celana batoknya. Nah, setelah pakai celana batok itu kan dilapisi pampers. Pampersnya itu pakai satu ukuran lebih besar. Misal biasanya pakai ukuran L, kali ini pakai ukuran yang XL. Dari klinik sunatnya itu dapat 2 celana batok. Tapi kalau aku beli lagi 3 celana batok. Jadi total 5, dan aku juga punya simpanan 2, jadi ada 7 celana batok yang aku punya. Karena aku tuh nggak yang pupuk baru ganti gitu loh, basah aja langsung aku ganti, takutnya anaknya ruam. Jadi kalau misal kalian mau jaga-jaga, belilah celana batok lebih banyak. Atau kalau mau murah, tipsnya beli di online, lebih murah lagi. Link pembelian celana batok juga akan aku sertakan di description box ya. Setelah pakai celana batok, pakai pampers, udah deh tinggal pakai celana dan bisa beraktivitas lagi. Nah, Habibi itu setiap pakai serangkaian betadine, semprot, salep itu selalu nangis kejer. Di awal-awal tuh nangis kejer banget sampai aku kewalahan. Sampai akhirnya ibu mertua aku tuh nginep di sini selama 7 hari buat bantuin aku untuk setiap ganti pampers atau ganti celana batok. Tapi alhamdulillah lama-kelamaan dia lebih tenang,
tenang, lebih calm down, bahkan dia suka ketawa-ketawa kalau digantiin celana batoknya. Untuk obat minumnya sendiri itu dikasih obat pereda nyeri dan juga antibiotik, dan aku juga konsultasikan obat yang dikasih itu ke dokter anaknya Habibi. Oh iya, Habibi itu kan lagi aktif banget ya, namanya anak 1 tahun 4 bulan. Dia lagi suka banget main ke taman. Sehari setelah sunat aja Habibi itu udah main di taman, main jungkat-jungkit, ayunan, motor-motoran, sampai akhirnya Habibi mengalami yang namanya dehis di penisnya itu. Jadi bekas lemnya itu terkelupas jauh sebelum waktunya, yang menyebabkan ada luka seperti luka terbuka gitu. Aku sempat khawatir banget ya, sampai akhirnya aku konsultasi ke dokternya itu balik ke kliniknya. Normalnya kita tuh per 3 hari ngirim video ke dokternya, nanti dijelasin kondisinya sama dokternya. Oh kayak gini bu, progresnya ini, lanjutin obatnya segala macem. Tapi karena kondisi Habibi seperti itu, akhirnya dokter menyuruh aku kembali lagi ke klinik untuk kontrol langsung ke dokternya. Memang biayanya nggak ada biaya tambahan apapun, semua sudah tercover di biaya awal. Tapi aku jadi sedikit deg-degan gitu loh. Untungnya dokternya tuh sangat amat ramah dan juga jelas ya dalam memberikan penjelasan. Karena kan aku namanya juga ibu yang awam ya, aku banyak sekali tanya ke dokternya, dok ini kenapa ya, aku harus gimana segala macemnya. Dokternya ngejelasin secara detail, jadi akunya juga tenang. Alhamdulillah total Habibi penyembuhan dari pasca sunat sampai lepas celana batok itu sekitar 15 hari. Normalnya untuk usia Habibi itu 10 hari aja udah bisa lepas celana batok. Tapi karena Habibi nggak bisa diem dan aktif sampai terjadinya dehis tadi, akhirnya nambah 5 hari sampai benar-benar bisa lepas celana batok. Sehari setelah lepas celana batok, besokannya itu aku langsung mudik ke Jawa. Perjalanan darat jauh, alhamdulillah aman terkendali. Nah tipsnya lagi, setelah lepas celana batok itu pakai pampersnya yang sangat lembut. Aku waktu itu pakai Mami Poco Royal Soft dan juga Makuku, karena itu lembut banget kan, takutnya kalau pampersnya kasar tergesek malah jadi ada luka atau gimana gitu. Padahal hari-hari biasa sih aku juga pakai pampers yang biasa aja, nggak yang ultra soft kayak gitu. Oh iya, Habibi itu juga sempat ruam di bagian selangkangannya. Padahal Habibi tuh hampir nggak pernah ruam di bagian selangkangan atau bekas pampersnya. Tapi itu tuh ruam, ternyata setelah aku konsultasikan ke dokter, itu karena celana batoknya. Jadi disarankan tipsnya itu celana batoknya, bagian batoknya tuh diolesin vaselin dulu. Dan Habibi aku kasih krim untuk ruam popok. Alhamdulillah teratasi. Alhamdulillah aku sangat happy dan bersyukur semuanya sudah dilalui dengan baik. Tapi kayaknya next aku akan lebih milih sunat pasi bayi deh. Kalau bisa sebelum anaknya tengkurap, jadi nggak terlalu aktif dan penyembuhannya itu lebih cepat lagi. Tapi ya balik lagi ya, kembali lagi ke masing-masing perspektif orang tua. Semua orang tua pasti pengen yang terbaik untuk anaknya. Oke, kayaknya sekian dulu cerita dari aku. Semoga ada manfaatnya sekecil apapun. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silahkan drop di kolom komentar. Insya Allah kalau bisa nanti aku jawab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.